pidana yang sedang kita tadi tupoksi saudara kan jelas ya saudara menjelaskan orang dan sebagainya, saya tidak ingin mengulangi. Artinya dipastikan saudara mengetahui titik-titik pertambangan dan tupoksi saudara dalam rangka nanti dalam rangka reklamasi dan sebagainya. Tadi ditanya oleh jaksa penuntut umum, saya menjelaskan itu. Tadi saudara telah menjelaskan juga wilayah ini dan wilayah pengembangan. Wilayah ini itu bisa berseberangan. Wilayah keduanya itu ada di kota negara. Wilayah ketiga itu pengembangan. Jadi ada tiga wilayah. Oke. Di dalam tadi disebutkan, tadi ditanya, apakah saudara mengetahui? Pasti mengetahui bahwa di Kalimantan tadi di wilayah kawasan IKN tadi ada titik simulus pertama. Tahu? Apakah saudara juga mengetahui di wilayah tersebut ada titik penanaman utama? Tahu? Apakah saudara juga mengetahui ada titik penanaman yang bersama? Titik penanaman yang bersama? Tidak pernah mendengar? Oh, tidak pernah mendengar. Apakah saudara juga mengetahui ada CP Armindo Pratama? Nah, oke. Apakah saudara juga pernah mendengar titik Ardiatul Isyal? Apakah saudara juga pernah mendengar yang grupnya yang namanya Toba Group? Titik Toba Group? Tidak pernah. Apakah saudara pernah mendengar namanya PT Kutai Energi? Tahu. Saudara tahu pemiliknya PT Kutai Energi? Tidak tahu. Tadi sudah dijelaskan, saudara, apakah saudara pernah melihat ini kan tugas pokok saudara juga ya, paling tidak kalaupun tidak saudara mungkin kawan saudara, pernahkah saudara datang ke PT tersebut? Coba alih-alihnya. Kalau yang ini tidak harus saya. Ya, yang saudara lihat yang mana, yang tidak saudara lihat yang mana, gitu aja. ini di wilayah IKN, Pak. Ya. Dia belum pernah ke IKN, Pak. Tapi di data ya, data di kantor. Data. Data di kantor. Ada data tadi di kantor saudara ada. Ada. Nanti silakan. Data ya. Oke. Kalau yang langsung tidak, yang saudara sebutkan itu. Tadi kan saudara tahu ini. Nah, sepengetahuan saudara, hubungannya apa saudara tahu itu titik tersebut? Jadi gini, saya dulu kan sebelum di kementerian, saya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Zamannya siapa? Waktu bupatinya Pak Sapani. Pak Sapani. Oke. Di dinas dinas pertama dan energi. Oh, berarti cukup lama nih seorang energi untuk mengetahui itu loh. Tahu. Oke. Nah, saya tanya-tanya tadi, di daerah mana tahu saudara? Lihat di sini aja, lihat di sini dengar aja pertanyaan. Samboja. PT Simulus Pratama, menurut data saudara di daerah mana itu? Samboja. Di Samboja. Oke. PT Perdana Maju Utama. Samboja. Samboja. Ini tadi. CP Hardiatul Isyal. Samboja. Kamboja. Oke. PT Pramawati Pak, Samboja bukan Samboja. 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 Iya, Samboja. 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 Oh, salah. Samboja ya, Samboja penggunaan. Oke. PT Pramawati bersama. Ini sama. Terus PT Kutai Energi. Saya tidak ini pasti sekitar tidak pasti kecamatan apa. PT Adau. Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi di Kaltim Primapur Kutai Timur. di Kota Timur. Sudah tahu siapa pemiliknya? Tidak tahu. Oke, saya lanjut tadi. Saudara tadi melihat lubang-lubang tadi. Tadi saudara
pastikan kewajiban siapa untuk mereklamasi. Memang ada iuran. Ada iuran terus ada kewajiban. Kewajiban itu diserahkan kepada PT yang punya area tersebut atau negara yang berkewajiban untuk mereklamasi. Perusahaan. Oke, dari perusahaan yang berkewajiban yang menurut saudara tupoksi saudara lihat ada bekas galian tambang atau bekas eksplorasi dan produksi. Setelah itu mereka lagi apa yang saudara lakukan? Itu kan ada kewajiban mereka sebelum mereka membuat tambang berikutnya, menggali tambang berikutnya. Saudara harus buat hasil temuan ini ternyata dalam titiknya areal. Kan dia kan ada areal yang izin tambang. Areal 1 hektar dulu, 2 hektar dulu, 3 hektar dulu, 4 hektar kan tidak selanjutnya ya seperti itu. Karena saya paham juga tambang. Kalau saya sih biasanya malah rekomendasiin aja supaya ya, tupoksi saudara sekalian, ya. ternyata ini ada lubang nih. Ya. Besar nih lubangnya kalau lihat satelit itu berarti kan lebih dari 5 hektar. Ya. Kalau sudah lihat itu mengangan tadi Majelis Hakim menyatakan kalau kita naik pesawat saja, Ya. kelihatan pun lubang-lubang itu. Ya. Nah, yang saudara rekomendasikan gimana? Segera menutup. Segera menutup. Itu saudara rekomendasikan ke atasan saudara. Nah, dari saudara yang saudara atasan rekomendasi, apa tindakan lanjutannya? Apakah perusahaan tersebut langsung mereklamasi atau nggak peduli? Yang penting gali lagi seperti itu. Setelah apa ya? Inspeksi, terus kami cek surat itu balik ke perusahaan. Habis itu ya tinggal menunggu komen perusahaan aja. Andai perusahaan itu tidak mau melakukan dalam batas waktu, apa tindakan saudara? Kan saudara infeksi, infektor. Kami memberi surat lagi, Pak. Memberi surat lagi, berapa kali surat yang dikirim lagi ke perusahaan-perusahaan tersebut? Tidak tahu. Tidak tahu. Petugas saudara. Surat pertama kirim berdasarkan ini rekomendasi saudara wajib melakukan reklamasi menurut tambang. Tidak diindahkan. Kirim surat lagi yang kedua. Kan ada aturannya, ada rule-nya. Ada aturan, ada PP-nya, ada aturannya. Pemerintah kota kabupaten juga aturannya, provinsi juga ada aturannya seperti itu. Kalau saudara biarkan saja setelah dia nggak jawab, saudara biarkan aja deh. Itu fungsi surat. Ya, kalau saya sih nggak khusus, Pak. Nah, aku nggak pakai nama menganggap itu ya tugas-tugas sekolah seperti sekolah ini menimbulkan beban. Oke, saya lanjutkan lagi. Menurut saudara kan lingkungan juga ya? Kan saudara kan lingkungan tadi kan? Lubang-lubang yang tadinya menjadi kewajiban, ya kan menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut yang harusnya ditutup atau bahasa kerennya itu direklamasi, ternyata tidak dapat, itu membawa dampak lingkungan kan? Tergantung sebenarnya gini, Pak. Reklamasinya dalam bentuk apa? Enggak, ini bukan, belum ada reklamasi. Iya. Ini lubang, Ya. mengenai 5 hektar, kita bisa bilang seperti itu, kewajiban dari PTX seperti itu. Ya. Dalam batas waktu yang ditentukan, kirim surat 1 kali, terus setelah itu saudara ngaku ini lagi kan ingat jawab. Nah, menurut saudara kan lingkungan juga. Itu ada dampaknya kan? Yang saudara lihat seperti itu. Enggak, yang dia lihat seperti itu saudara. Kenapa? Agar diluruskan ini PH kita dampaknya apa yang tadi lubang-lubang yang seharusnya ditutup kan tidak ditutup dan dibalik sudah dikirim surat. Apa akibat yang dia lihat lubang-lubang itu sudah yang akibat yang lubang yang tidak ditutup itu mengarah itu. Baik, ini sebetulnya masih relevan, masih tupoksi dia. Saya juga masih tadi memperhatikan ya. Dari tadi, saudara peringatan saat ada lubang kan itu. Saudara rekomendasikan untuk ditutup kan tadi ya. Iya, Kan.
ternyata belum ditutup, kirim surat lagi, sudah nggak bisa menjawab sampai berapa kali kan gitu loh. Karena tidak bisa jawab, dilanjutkan. Karena juga saudara berkepentingan dengan lingkungan. Dari apa? Kalau lubang mengarah itu bisa berakibat apa? Boleh saudara kaitkan dengan lingkungan sekitarnya, boleh mungkin dengan akibat secara langsung. Itu kopi saudara, itu masih relevan Pak sebetulnya. Tahu nggak gitu loh? Akibatnya itu. Makanya harus memahami itu fungsi Pak. Tahu nggak? Tahu nggak? Tidak tahu. Apakah saudara pernah mendengar di lingkungan saudara tersebut di Kalimantan itu dari 40 lubang tersebut, yang dari lubang tersebut ada yang meninggal dunia, anak-anak tersebut? Itu Kompas. Berapa banyak yang meninggal? Tidak tahu. Pernah saudara dengar ada 39 jiwa di satu lubang saya? Tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Tapi pernah dengar. Saudara, apakah saudara pernah mendengar dari Kementerian Bappenas? Kementerian Bappenas menyatakan judulnya ini. Nah, ada buah Menteri Soeharto, misalnya saya sebut banyak lubang tambang di IKN Nusantara. Ini yang tadi kita sebut tadi, 50 bulan ada total dari penemuannya waktu tadi 94 itu ditambah dengan PT dan Kuta Energi yang dijumlahkan tadi 50 ada ditambah lagi Kuta Energi. Pernah dengar saudara? Tidak pernah tahu sama sekali. Saudara tahu sekarang ini apa? Di wilayah ini itu ada apa? Kalau di situ saya tidak tahu persis, cuma kalau indikasinya pokoknya saja. Saudara tahu di situ ada hak pengelolaan hutan saat itu? Saya nggak bisa bilang tidak tahu. Tidak tahu. Kawasan itu ada saudara pernah dengan PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama atau PT IKU? Anda dengar nama itu? International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama atau PT IKU, izin usaha pengamatan hasil hutan. Nggak pernah tahu saudara? Karena bukan tugas saudara. Kalau di Buah Alia ada wilayah hutan, terus di bawahnya ada area tambang, ada seperti itu di Kalimantan. Atasnya ada hutan, di bawahnya ada tambang. Ada. Kalau seperti itu, tumpang tindih seperti itu, apa yang harus dilakukan saudara? Tupoksi saudara? Kalau di tupoksi tidak ada. Kan ada tambang. Langsung ditutup ke perusahaan masing-masing. Jangan ada. Ada saudara, sebenarnya ada rekomendasi. Tapi belum bisa saya. Bukan di saudara. Terus di saudara apa? Tidak ada. Kalau di sana ternyata ada izin usaha tambangan ini, atau izin usaha tambangan yang dikeluarkan oleh kabupaten sekarang ditarik lagi kan dengan omnibus itu. Terus ada izin perhutanan. Pada waktu dia meminta izin untuk eksplorasi dan produksi kepada unit saudara, di antara itu apakah saudara mewajibkan perusahaan itu untuk mengkonfirmasi karena di sana ada hutan industri? Itu perusahaan sendiri harus memverifikasi bahwa wilayah itu wilayah hutan. Terus mereka menyatakan melalui mekanisme dari kehutanan. Wilayah kehutanan itu kalau dia bukan maksudnya mekanisme dari departemen kehutanan. Bukan itu pertanyaan saya. Kan saudara kan tupoksi saudara. Tupoksi saudara kan di bidang sumber daya mineral batu bara ini. Ini saya PT inilah PT yang disebutkan tadi. Dia mau mengeksplorasi sampai produksi barang tersebut. Ternyata di sana juga ada izinnya, namanya izin pengelolaan pembuatan kayu. Saudara jelaskan nggak pada waktu itu? Nggak bisa ini izin, harus saudara jelaskan dulu, selesaikan. Tidak. Saudara tidak jelaskan? Tidak. Perusahaan sendiri yang berdekat. Kemudian, ya. Kewajiban jaksa penuntut umum itu membuktikan
apakah betul dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana cara mereka membuktikan? Adalah menghadirkan alat-alat bukti. Satu di antara alat bukti itu adalah keterangan saksi-saksi. Sepanjang persidangan ini, keterangan saksi sudah diperiksa maupun saksi pelapor Bintang Wayu, tidak ada yang mengarahkan dakwaan jaksa itu bisa terpenuhi. Justru berbalik semua seperti itu. Ya, contoh saksi pelapor si Bintang apa itu sampai saat ini kan tidak hadir. S2. Dia adalah SEMI itu Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, dari underbow-nya atau sayapnya atau bahasa mereka itu adalah apa? Serumpun. Nah, serumpun SI. Saya kan tanya, SI itu kan 3 prinsipnya. Semurni-murninya tauhid, ya kan? Setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, ya kan, seluas-luasnya bersiasat. Dia nggak paham itu cerita tentang Serikat Dagang Islam, dia nggak paham juga. Nah, dia menyatakan bahwa secara legal standing dia adalah mewakili organisasinya. Maka hakim menanyakan sekarang ini, kalau dia mewakili organisasinya, apa ada mandat dari organisasinya seperti itu? Ternyata pada waktu itu tidak ada mandat resmi. Kita mau cek anggaran dasarnya. Apakah anggaran dasar yang ada ini ada anggaran dasar yang sudah diperbarui di Kumham? Ya itu yang belum kita lihat nih. Belum dihadirkan karena kita tahu bahwa anggaran dasarnya masih anggaran dasar yang lama, perubahan kepengurusan atau tidak seperti itu. Hakim meminta untuk kita minta melalui hakim sampai sekarang masih mengejar, bahkan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk upaya paksa. Sedangkan dia sendiri pun tidak tahu. Yang dia tahu persoalannya adalah dia mengatakan orang-orang Kalimantan itu tersinggung karena ada kata-kata jin buang anak. Kita tanya, jin buang anak itu bentuknya fisik, real, atau bentuknya metafor atau kiasan? Dia juga nggak bisa jawab. Salah seorang advokat rekan kami menanyakan, kalau disebut adalah lidahmu setajam silet, apa ada di lidah itu silet? Dia jawab nggak ada. Kalau ditanya mulutmu harimaumu, abang di mulutnya ada harimau, dia jawab nggak ada. Ditanya lagi bahwa wajahmu, alismu bagaikan semut beriring, dia juga nggak bisa jawab nggak ada semut. Wajah dia yang ganteng bagaikan rembulan, memang di wajah ada rembulan, dia juga menjawab tidak. Sama hal yang sama tak kalau kita tanyakan bagaimana dengan jin buang anak. Pokoknya jin buang anak daerah itu jin yang biasa buang anak. Kita tanya di mana tempat jin buang anak, dia juga nggak tahu seperti itu. Kita tanya unsurnya mana yang disebut Edi menghina orang Kalimantan, ada nggak di dalam videonya Pak Edi itu menyebut Kalimantan? Tidak ada. Dia jawab juga tidak ada. Adakah menyebut yang namanya agama? Juga tidak ada. Ras juga nggak ada. Ras itu kan macam-macam, ada ras Arya, ras Arab, ras macam-macam. Adakah menyebut antar golongan? Antar golongan itu kan di Indonesia ini 3. Golongan Eropa atau orang yang mendudukkan pada golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Adakah? Juga tidak. Artinya apa yang dimaksud dengan kategori SARA itu sudah tidak terpenuhi di dalam dakwaan. Membuat keonaran. Nah, dia juga tidak tahu membuat keonaran itu. Apakah beda antara demo dan keonaran? Ya, menurut dia adalah beda. Demo dibolehkan. Keonaran nggak boleh. Kita tanya keonaran yang mana yang terjadi? Tidak tahu. Dia juga nggak tahu. Itu. Dan banyak juga ada saksi juga yang merasa tersinggung. Orang Purwokerto dan Banyumas pengusaha. Ini lebih memprihatinkan lagi. Kita tanya, pernah nonton videonya? Nggak pernah tahu dia. Nggak pernah buka, dia nggak ngerti. Hanya ditunjukin oleh penyidik pada waktu pemeriksaan. Tersinggungnya di mana? Ya menyatakan kami dianggap tidak mampu, pengusaha yang namanya Purwokerto dan Banyumas. Di mana kalimatnya Edi dalam video itu menyebutkan pengusaha Banyumas tidak mampu? Tidak ada. Jadi kesimpulan, ini lebih banyak adalah keterangan saksi bukan berdasarkan dia lihat, dia dengar, dia diketahui, tapi berdasarkan pandangan dan pendapatnya saudara saksi. Begitu juga kemarin ada dari Kementerian Keuangan. Kita kasih data-data. Dari data Kementerian Keuangan juga menginventarisasi banyak aset-aset di Jakarta ini. Aset-aset itu bisa juga dilakukan dijual, bisa juga diupayakan dioptimalkan. Nah, Edi menyatakan ada sebagian aset-aset itu begitu. Dari mana Edi menyatakan? Edi mengutip pendapat dari summary eksekutif yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Konsorsium. Karena tidak hanya Walhi, ada Jatam, ada lain-lain sebagainya seperti itu.
Nah, dia menyatakan bahwa seluruh masyarakat Kalimantan menolak langsung. Kita katakan, apakah pernah mendengar yang namanya suku balik, yang namanya Ti, yang keberatan, yang sampai menggugat di AMK? Juga dia tidak tahu. Dia pernah nggak ada kelompok masyarakat yang menolak ibu kota? Juga dia tidak tahu. Nah, tapi yang terakhir menyatakan boleh saja. Artinya apa yang dikemukakan oleh Edi tidak kabar bohong, dan itu juga diakui juga oleh Kementerian Keuangan. Kemungkinan itu bisa dilakukan. Kementerian Keuangan kan juga menyatakan seperti itu dari pada aset-aset negara. Nah, ini menyangkut masalah yang sekarang ini ada saksi yang terakhir ini. Saksi terakhir ini ada orang pertambangan. Sayangnya, ini hakim juga tadi. Sayangnya dia tidak menguasai tupoksinya. Ditanya, dia taunya adalah areal inti. Areal itu kalau bahasa kita ring 1 betul. Di areal itu memang tidak ada tambang. Di areal inti itu adalah kawasan perkebunan. Nah, namanya bukan kawasan perkebunan miliknya PT Sukatonan atau perkawanan PT Timber apa seperti itu. Emang kawasan itu adalah kawasan hutan tanaman industri. Apakah dia tahu ada gali-galian tambang? Dia tahu, dianggap dia di luar yang namanya kawasan inti tadi. Di luar kasus. Dia sebut itu ada beberapa tambang dan sebagainya. Kita menyebutkan ada temuan dari Walhi 90-an tambang yang hasil tambang itu dieksplorasi sehingga meninggalkan lubang yang begitu besar. Hakim juga menyatakan tadi, hakim juga menunjukkan bukti galian-galian atau mengibarkan lubang itu. Juga gambar ya, juga dia mengatakan ada sebagainya. Jadi keterangan saksi ini sesungguhnya adalah keterangan seluruh yang hadirkan saksi ini adalah menguntungkan pihak Edi, walaupun kita belum tahap pembelaan seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja saksi-saksi yang lain. Kalau ternyata jaksa penuntut umum tidak mampu ya kan membuktikan dalil dan dakwaannya, maka seharusnya nanti saudara Edi itu harus onslah, setidak-tidaknya onslah atau bebas murni, atau perbuatannya itu bukan perbuatan pidana. Pas Berapa persen optimisnya? Ya kalau dari saksi yang sekarang ini ya optimis kita, kalau yang ada ya sekarang ini 100%. ya kalau yang sekarang kita kan belum tahu saksi-saksi berikutnya. Kita kan nggak mau memproyeksi mendahului persidangan, nggak boleh itu. Itu melanggar yang namanya contempt of court. Sampai sekarang Sampai hari ini kita yakin 100% jaksa gagal membuktikan dakwaannya, itu aja. Lagi satu. Dari seluruh rangkaian persidangan yang perlu kita garis bawahi itu adalah bahwa semua saksi itu melihat video itu setelah beberapa hari kemudian. Jadi di mana bisa dianggap itu sebagai membuat kegaduhan, sedangkan selalu ada tempo. Ada juga beberapa saksi yang melihatnya begitu di BAP. Itu jadi sangat menyedihkan kita, padahal dasar diajukannya saudara terdakwa itu adalah video itu. Nah, jadi itu perlu digarisbawahi oleh semua yang ingin mengetahui ini, bagaimana mungkin seorang menjadi terdakwa apabila dasarnya itu dan dianggap membuat kegaduhan baru terjadi pada saat ditonton setelah di pengadilan. Pada saat di BAP. Terus sudah itu pada saat beberapa hari, kalau namanya akibat itu langsung, nggak ada jeda. Itu namanya membuat keonaran dan kegaduhan itu langsung. Akibat langsung daripada pernyataan Edi Suyadi membuat kegaduhan. Ini semua saksi menyatakan beberapa hari setelah diadakannya acara itu. Jadi itu perlu digarisbawahi dan dipertanyakan di mana kegaduhan dan keonaran yang diakibatkan atas video itu. Jadi memang saksi, saya menyimpulkan keterangan Ibu Nora ini. Saksi menjelaskan semua bahwa yang terjadi itu adalah demonstrasi atas pernyataannya Edi. Nah, kalau kita tanya apakah identik demonstrasi dengan kegaduhan, dijawab tidak. Demonstrasi memang ada hak. Demonstrasi kan dibolehkan oleh undang-undang. Saya bicara aja kalau ada orang nggak suka mau demonstrasi, saya juga boleh kan. Dan saya berkewajiban melindungi orang yang berdemonstrasi itu, walaupun dia mendemonstrasi saya seperti itu. Itulah negara demokrasi. Cuman kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan itu tidak pernah ada. Gitu.